Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yayat Minor, salah satu bakal calon kepala desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Banyak teman-teman yang bertanya, mengapa tiba-tiba seorang Yayat Minor itu mencalonkan menjadi kepala desa, ya enggak, meskipun saat ini baru statusnya adalah bakal calon kepala desa, ya enggak. Yang pertama adalah rasa prihatin atau apa ya, perasaan prihatin itu sebetulnya lebih ke sedih sekaligus merasa apa ya, merasa bahwa kayaknya ya saat ini harus kita turun gitu. Jadi perjalanan sejarahnya adalah seperti ini ya. Nah, pada suatu hari, kalau nggak salah itu setahun atau 2 tahun yang lalu, saya dapat mention di salah satu akun Facebook grup yang cukup luas, yaitu ada salah satu keluhan warga terkait apa ya, jompo yang tidak mendapatkan bantuan, kalau nggak salah waktu itu tuh statusnya COVID. Nah, di satu sisi saya di Jabodetabek menjadi koordinator pendistribusian bantuan sosial dalam rangka COVID, karena waktu itu sebetulnya mau ada acara mudik bareng, kebetulan saya juga koordinatornya. Kemudian mudik bareng itu di cancel, diganti dengan bantuan sosial bagi perantau yang ada di Jabodetabek dari Pemprov Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya kebetulan koordinatornya untuk wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Kemudian di salah satu grup Facebook itu saya dimention ada salah satu postingan warga yang kurang lebihnya itu ada salah satu warga kita, warga desa Banjaranyar itu yang tidak dapat bantuan sosial, kurang lebih seperti itu ya enggak. Karena memang saya aktif di media sosial, banyak teman mention dan lain-lain ya enggak. Nah, akhirnya saya follow up dan lain-lain lah ya. Sehingga akhirnya alhamdulillah selesai. Nah, ternyata yang bikin saya tambah prihatin ya enggak, ternyata banyak kalau kesah teman-teman kita, kalau kesah dari saudara-saudara kita tentang kondisi di Desa Banjaranyar, dari pasifnya kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Banjaranyar ya enggak. Kemudian yang saya ini, kalau ini saya buat cerita kemana-mana nih ya enggak. Ketika saya itu begitu kritisnya dengan kondisi di tempat-tempat lain, termasuk saya tinggal di Bogor itu saya kritis dengan Pak RT, Pak RW. Kadang-kadang saya juga menyampaikan keluh kesahnya ya enggak. Bahkan dalam hitungan 2 minggu yang kemarin itu saya juga menyampaikan tentang keluh kesah secara tertulis. Harapannya adalah untuk bisa menjembatani komunikasi ke tingkat yang selanjutnya, baik ke developer dan lain-lain ya enggak. Nah, ketika saya suatu saat diajak diskusi di Dukuh Kali Gimber, nah saya juga mau menyampaikan terima kasih nih buat Mas Amin, pendiri sekaligus penggerak KAU ya, karena waktu itu salah satu gagasannya adalah diskusi itu dari Mas Amin dan kita semua sih kebetulan yang saat itu kritis. Ada begitu banyak keluh kesah terhadap kondisi yang ada di Desa Banjaranyar ya enggak. Nah, beberapa poin itu saya bisa menggaransi untuk bisa untuk bisa kita bantu, tetapi karena keterbatasan jarak dan waktu, ya mohon maaf saya tidak bisa untuk merealisasikan semuanya begitu. Nah, beberapa hari dari itu saya dapat undangan dari Pak RT di Dukuh Gayam. Saya statusnya berarti dari Banjaranyar itu mau ke Dukuh Gayam, saya itu kebablasan. Nah, ternyata faktor kebablasannya itu yang bikin saya juga merasa resah. Ternyata sejauh ini, dan mohon maaf nih buat keluarga besar atau mungkin teman-teman yang tinggal di Dukuh Gayam, saya itu ternyata kurang lebih jadi orang Banjaranyar
puluhan tahun baru ngerasain saya itu jalan dari jalan raya provinsi, jalan raya nasional ke Dugayam itu penerangannya sangat minim. Dia enggak. Dia sekali lagi saya selalu punya prinsip, daripada saya sibuk mengkritik, sibuk menghujat, ya saya akan ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berkontribusi. Alhamdulillah, dan ini juga saya apresiasi nih buat anak-anak muda di Dugayam ya. Waktu itu berarti Pak RT-nya kalau nggak salah Pak RT Ato ya. Begitu distimulasi dengan sesuatu yang kecil ya, tetapi mereka itu bereaksi dengan sesuatu yang luar biasa ya, mereka bergerak dan lain-lain, sehingga terakhir saya pulang beberapa bulan yang lalu itu dari Beji sampai ke Dugayam sudah ada lampunya ya enggak. Jadi apresiasi nih buat anak-anak atau pemuda di Dugayam ya. Artinya ketika distimulasi sesuatu yang kecil, mereka bereaksi dengan sesuatu yang besar. Nah, harapannya itu yang bisa terjadi ke depannya, bahwa anak-anak muda itu bukan hanya di Banjarannya, yaitu anak-anak muda dimanapun, ketika ada sesuatu yang menurut kita memprihatinkan, kita tidak lagi sibuk mencari kambing hitam, tetapi kita sibuk diskusi untuk mencari solusinya. Ya enggak, solusi itu alternatifnya selalu banyak ya enggak, baik dari pemerintahan, mau dari swasta, mau dari lingkungan kita sendiri, mau dari teman-teman kita sendiri ya enggak. Nah, dari situ saya mulai aktif di grup Facebook Banjaranyar dan lain-lain ya. Ternyata semakin kesini ya enggak. Ternyata desa Banjaranyar yang statusnya adalah desa kelahiran saya itu memiliki beberapa hal yang, mohon maaf, yang saya ketika di luar itu berisik. Saya itu kalau di luar itu termasuk yang berisik, karena saya biasanya menyampaikan kritik. Bedanya begini, kalau saya di mana-mana menyampaikan kritik pasti akan selalu disertakan dengan penawaran solusi sekaligus kontribusi ya enggak. Sekedar info, saya itu tinggal dimanapun pasti minimal bikin satu kegiatan, karena saya termasuk orang yang bosan dan gampang jenuh ya enggak. Jadi mau di Bekasi, mau di Gunung Putri, dan terakhir saya sekarang tinggal di Perumahan Citra Suwarna Kabupaten Bogor. Di sini pun sudah ada kegiatan agama, kegiatan kepemudaan, kegiatan bersih-bersih dan lain-lain. Yang intinya bahwa kita itu daripada sibuk hanya mengkritik, daripada sibuk hanya mengeluh ya enggak, lebih baik ya kita terjun, kita kontribusi. Itu sih ya enggak. Nah, kembali lagi tentang masalah Banjaranyar ya enggak. Dengan banyaknya isu dan banyaknya keluh kesah warga, keluh kesah teman ya enggak di media sosial, saya sempat berdiskusi dengan beberapa mantan calon kepala desa ya enggak, yang ya secara tidak langsung saya berharap di pilkades berikutnya saya bisa menemukan sosok yang mau menggaransi tentang sebuah perubahan positif ya enggak. Tetapi mungkin karena standarnya itu berbeda, saya tidak menemukan itu. Akhirnya saya selalu punya prinsip, lagi-lagi ini tentang prinsip ya enggak. Saya punya prinsip hidup, daripada kita menyalahkan orang lain, daripada kita menghakimi orang lain ya enggak. Ya, alternatif terakhirnya pasti kita yang harus terjun. Jadi termasuk saya di lingkungan dimanapun tempat tinggal ya enggak, ketika ada sesuatu yang kurang baik menurut saya, misal ada kegiatan Agustus atau kegiatan sosial ya enggak, apabila ada sesuatu yang kurang menurut saya, maka saya selain menyampaikan kritik dan saran, pasti saya di terakhir itu menawarkan diri untuk menjadi koordinator atau menawarkan diri menjadi misal ketua panitia atau menjadi apa ya enggak. Tujuannya bukan untuk cari muka ya enggak, tetapi tujuannya adalah bahwa kita itu ketika melihat sesuatu ada yang kurang, maka tugas kita itu pasti menyampaikan kritik, menyampaikan saran. Tetapi ingat bahwa kritik dan saran itu tidak selamanya harus dikerjakan oleh orang lain, karena bagaimanapun juga setiap orang memiliki sudut pandang, dan setiap orang itu pasti memiliki strategi masing-masing. Jadi kita tidak bisa nih contoh misal ya enggak,
kita mau bikin di gang kita atau di komplek kita, berharap adanya gapura. Kemudian kita dorong-dorong orang lain untuk bikin gapura, nggak bisa. Kalau mau kita kumpulkan teman-teman yang peduli dengan gapura, ya nggak. Nah terus kita coba cari jalan keluarnya seperti apa, mau patungan, mau cari sponsor, mau apa, ya enggak. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah termasuk juga saya waktu itu di Banjaranyar itu diskusi masalah lapangan sepak bola, dan alhamdulillah nih buat teman-teman termasuk Mas Arvin ya berarti ya. Mas Broto pengusaha travel dari Duku Gayam, yang beliau sangat antusias untuk berkegiatan sepak bola, khususnya mengapresiasi saya itu mengapresiasi lah ya dengan sebesar-besarnya atas kemauan bekerja sama membersihkan lapangan sepak bola, meskipun saya yakin lah hari ini mungkin belum maksimal ya nggak, tetapi apresiasi ini dengan Mas Broto, pengusaha travel dari Gayam, dan lagi-lagi nih Mas Amin, meskipun inget nih ya, meskipun saya itu dengan Mas Amin itu berkali-kali berbeda sudut pandang, karena saya punya prinsip perbedaan sudut pandang itu sesuatu yang wajar. Kita diskusi perang sudut pandang, perang komitmen dan lain-lain. Tetapi dalam hal kebaikan, maka saya akan selalu menerapkan bahwa kita harus bisa bersinergi dalam kebaikan, ya enggak? Karena kebaikan itu hubungannya bukan hanya manusia sebetulnya. Kalau saya punya prinsip dan saya yang pelajari gitu kan. Karena sebetulnya kita itu kebaikan itu hubungannya sama yang Maha Kuasa, ya enggak? Nah, jadi secara umum kenapa alasan saya itu tiba-tiba mencalonkan kepala desa itu sebetulnya tidak tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses diskusi, ya enggak, proses survei, yang paling ini ya proses silaturahmi, yang akhirnya lah daripada kita debat kusir, ya enggak, menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C, ya enggak. Nah, kita tawarkan nih sebuah produk di Banjaranyar melalui saya secara pribadi yang bersedia menerapkan perjanjian kontrak dan komitmen untuk menjaga transparansi kegiatan kepemudaan dan kegiatan sosial di Banjaranyar. Nah, kemudian kembali lagi buat teman-teman semuanya, kita itu tidak perlu tidak perlu membanding-bandingkan satu antara pemimpin sekarang sama pemimpin yang lalu, atau mungkin nanti ada bakal calon A, B, C, dan D, ya enggak. Jadi cukup begini, makanya saya tidak tertarik ketika diajak diskusi itu membahas kandidat yang lainnya, karena saya hanya fokus untuk menawarkan apa yang ada di diri saya, apa yang menjadi komitmen saya dan urusan saya sama masyarakat. Makanya saya tidak berkenan ketika diajak diskusi melebar membahas bakal calon kepala desanya yang lain, ya enggak. Jadi saya itu hanya punya prinsip bahwa saya punya produk, ya enggak, saya punya program, saya punya komitmen, saya akan tawarkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat berkenan dan masyarakat memang mau, ya monggo. Tetapi kalaupun tidak mau, ya enggak, setidaknya ingat satu nih, ya, setidaknya saya sudah menggugurkan tanggung jawab sebagai, mohon maaf, orang yang selama ini sering diskusi, mengkritik, dan bahkan kadang-kadang ya enggak, saya itu termasuk orang yang berisik ya dalam diskusi politik dan sosial kemanusiaan, ya enggak. Mudah-mudahan ya satu, kalau memang Allah takdirkan saya itu berkontribusi untuk Banjaranyar, ya mudah-mudahan Allah memudahkan semua langkahnya, dan yang pastinya saya akan tetap kolaborasi dengan calon kepala desa yang mungkin tidak terpilih, dan nah kemudian dengan kepala desa yang sebelumnya, karena bagaimanapun juga saya yakin bahwa sebuah komunikasi yang baik itu akan menumbuhkan sebuah progres kegiatan yang baik, karena tidak ada sebuah kemajuan di sebuah wilayah tanpa adanya sebuah sinergi dari seluruh elemen yang ada. Itu saya meyakini bahwa tidak ada sebuah program yang baik berjalan di sebuah daerah, ya enggak, tanpa sinergi seluruh elemen yang ada. Jadi
kalau di Banjaranyar itu masih ada benturan, masih ada nyinyir, masih ada hujat-hujatan, saya yakin tidak akan ada sebuah kegiatan yang maju. Karena mohon maaf, ketika orang-orang itu kita saling nyinyir, contoh ya, kita mau sebut sepak bola ya nggak? Sepak bola itu akan bertemu berbagai klub, berbagai tim ya enggak. Jika kita itu tidak memiliki hubungan yang baik antar klub ya enggak, maka miss atau apa ya, terjadi rawan sebuah gesekan-gesekan yang sebetulnya itu bukan tujuan dari adanya sebuah kegiatan olahraga. Ya. Jadi saya yakin bahwa kemajuan itu bisa dijalankan dengan sinergitas seluruh elemen yang ada di suatu wilayah, ya nggak? Baik RT, RW, desa maupun negara gitu, ya nggak? Jadi buat teman-teman yang selama ini sudah support, yang selama ini sudah diskusi, ya nggak, selama ini juga sudah memberikan tantangan, ya nggak, saya sampaikan terima kasih banyak, ya nggak. Sekaligus buat teman-teman yang mungkin lihat video ini dan berkenan menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin jarang online di media sosial, ya nggak. Nah, ini tantangan nih buat anak-anak muda, ya nggak, tantangan nih buat kita, ya nggak. Kenapa Mas Yayat kok belum terjun ke lapangan secara offline, ya? Karena saya yakin bahwa Banjaranyar itu sebuah lingkungan yang sudah maju, sehingga Banjaranyar itu saya yakin, mohon maaf, ketika saya hanya menyampaikan di satu orang, maka satu orang itu akan menyampaikan lagi ke banyak orang, ya. Jadi teman-teman yang online itu, saya yakin mereka itu bisa mewakili kehadiran saya di Banjaranyar, ya enggak. Meskipun saya juga pasti akan silaturahmi juga ke Banjaranyar, tetapi dalam konteks silaturahmi, sosialisasi, tetapi saya ingin di sela-sela itu ada sesuatu yang bermanfaat. Itu aja sih. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan sekali lagi saya terima kasih banyak nih buat teman-teman masyarakat Banjaranyar, dan kita harus bisa membuktikan ya bahwa anak-anak muda itu tidak sibuk untuk mengkritik, tidak sibuk hanya untuk menghujat, ya, tetapi anak-anak muda itu harus bisa memberikan kontribusi sekaligus membawa dampak positif, dampak perubahan yang positif. Dengan apa? Dengan action, ya. Karena satu langkah, satu action lebih berarti dari 1000 teori, dan ini yang saya pegang prinsip itu sejak lama ya, dan termasuk saya juga sering bercanda nih sama senior-senior, sama teman-teman, ya enggak. Ketika ada kekurangan atau tentang isu-isu tentang desa Banjaranyar, ya enggak, saya daripada sibuk menghujat kampung halaman sendiri, memimpin di kampung halaman sendiri, dan masyarakat di kampung halaman sendiri, saya mengambil hikmahnya, ya enggak. Saya akan selalu jawab, ya enggak, ketika ada senior, ada teman-teman dari desa Banjaranyar itu yang diskusi kemudian ngeluh tentang desa Banjaranyar, ya enggak. Nah, inilah cara Allah memperkenalkan kita, saya dengan teman-teman yang saat ini aktif di media sosial dan secara umum itu masyarakat Banjaranyar. Karena tanpa adanya masalah-masalah yang kemarin-kemarin ada itu, bisa jadi saya tidak kenal teman-teman semuanya. Jadi hidup itu selalu ada hikmahnya yang positif untuk kita ambil, ya. Jadi ini buat teman-teman, terutama anak muda di desa Banjaranyar, ya enggak, ayo kita mulai berpikir positif, bagaimana kita berkontribusi, ya enggak. Berbeda pendapat oke, ya enggak, tetapi ingat, berbeda pendapat dibarengi dengan kesadaran berkontribusi dan memberikan komitmen, sehingga Banjaranyar di masa depan memiliki value atau nilai yang lebih bagi masyarakat Banjaranyar. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak nih buat Pemdes Banjaranyar, buat masyarakat Banjaranyar, wabil khusus teman-teman yang biasa sharing ya, sharing diskusi di media sosial dan yang sudah diskusi di offline, ya kan? Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat saya secara pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat masyarakat luas, dan saya juga menyampaikan terima kasih sekaligus mohon maaf barangkali selama ini ada sesuatu, baik komunikasi secara verbal, secara lisan, maupun ada gestur atau ada tingkah laku saya yang kurang sesuai ya dengan kultur yang ada di Banjaranyar maupun secara umum, karena memang manusia itu tidak akan pernah sempurna. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan mohon doanya buat seluruh masyarakat Banjaranyar, mudah-mudahan Pilkades
periode ke depan, ya enggak, kita bisa menghasilkan sebuah era baru yang berdampak positif untuk masyarakat Banjaranyar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe channel YouTube Yayat Minor, karena sebagian penghasilan dari channel YouTube Yayat Minor kita sudah buat komitmen untuk sisihkan di bidang sosial ya, yaitu kegiatan Indonesia Bebas Kelaparan dan Indonesia Bebas Putus Sekolah.